Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimuna hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan azima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita meningkatkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan, Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita, yakninya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian khatib juga berpesan kepada kita semua dan juga terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Allah, sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terbatas ini, khatib akan menyampaikan sebuah judul khutbah yang berjudul Manusia Terbaik Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral rahimakumullah. Menjadi manusia terbaik merupakan cita-cita, keinginan dari seorang insan yang beriman. Karena orang yang terbaik ataupun orang yang baik bukan hanya akan mengangkat derajatnya di sisi manusia saja, tapi akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat mana lagi di hadapan manusia yang lebih besar bagi seorang mukmin kecuali keagungannya di sisi Allah. Tentu untuk menjadi manusia terbaik ini perlu kita perhatikan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang bertanya kepada kita tentang siapa orang-orang yang terbaik, tentu kita harus menjawab pertanyaan itu berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menyebutkan beberapa kelompok orang-orang terbaik sebagaimana yang telah dijelaskan dari beberapa hadis. Yang pertama, manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita pahami untuk mencapai orang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah tidak cukup dengan mempelajari Al-Quran saja, tapi dilanjutkan berikutnya yaitu mengajarkannya kepada orang lain. Artinya apa? Seorang tidak cukup jika hanya berhenti pada belajar Al-Quran. Ia sebaiknya juga mengajarkannya kepada orang lain setelah cukup menguasainya. Oleh karena itu, dalam belajar Al-Quran sebaiknya hingga sampai tingkat mahir. Yang tidak mahir secara membacanya saja, tetapi juga mahir dalam memahami isi kandungannya. Bahkan mahir dalam mengamalkan isinya. Bukankah Al-Quran bukan sekedar bacaan saja, tetapi sekaligus harus diamalkan, karena merupakan kitab suci sebagai petunjuk dari Allah bagi seluruh kaum muslimin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Ini juga beliau jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suri teladan sebagaimana seorang suami bersikap kepada keluarganya. Beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarga. Orang yang paling baik terhadap sikapnya terhadap keluarga. Tentu ini bisa kita pahami tergantung status kita di dalam keluarga. Kalau seandainya sebagai seorang anak, maka berikanlah atau jadilah anak yang berbakti, anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau misalkan status kita selaku suami, maka bertanggung jawablah dalam menafkahi keluarganya. Maka insya Allah kalau hal seperti itu kita lakukan, maka kita termasuk ke dalam salah satu manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya, sehingga orang lain merasa aman. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia kita menyadari
bahwasanya kita tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Orang baik adalah orang yang sisi kebaikannya jauh lebih besar daripada sisi keburukannya. Orang yang terbaik adalah orang yang sisi kebaikannya lebih besar daripada sisi keburukannya, sehingga orang lain merasa aman. Dengan kata lain, orang terbaik adalah mereka yang di suatu sisi dapat memberikan manfaat besar kepada orang lain, di sisi lainnya dapat mengendalikan potensi buruknya, hingga banyak orang yang merasa aman dan tenang di dekatnya karena terhindar dari perilaku buruknya. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari yang ketiga ini dapat kita pahami bahwasanya ketika salah satu ciri atau tanda kita di dalam dimanapun kita berada, kalau seandainya kehadiran kita membuat hati orang lain senang, maka insya Allah kita termasuk manusia yang terbaik. Tapi sebaliknya, kehadiran kita baik itu di rumah, di lingkungan, di sekolah membuat orang tidak suka, tidak senang, maka itu menjadi salah satu manusia yang tidak baik atau manusia yang tidak terbaik menurut Nabi. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Orang yang suka, orang yang senang memberikan makanan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh beliau dalam hadis, khairukum man at'amut ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan makanan. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya makanan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah tidak hanya makanan untuk jasmani saja, tapi juga memberikan makanan untuk rohani. Maka orang yang terbaik berdasarkan hadis ini adalah mereka yang bersedia memberikan makanan baik jasmani maupun rohani kepada orang yang membutuhkan demi menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan mereka, baik jasmani maupun rohani. Kemudian yang kelima, yang terakhir, manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakta membuktikan bahwa tidak setiap orang bisa menepati janji-janjinya terkait dengan hutang-hutangnya kepada orang lain. Maka dalam hal ini ada dua macam pembayar hutang. Yang pertama, pembayar hutang yang baik. Ciri-cirinya adalah bisa menyelesaikan kewajiban hutangnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau sebelumnya. Kemudian, pembayar hutang yang tidak baik, mereka yang tidak disiplin atau bahkan tidak mau membayar hutang. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam hal ini sangat penting sekali kita perhatikan. Karena apa? Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan punya hutang, maka di akhirat nanti tidak ada dirham ataupun dinar untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwasanya kita di dunia ini tidak ada yang tidak punya hutang. Maka sering kita perhatikan ketika seorang muslim meninggal dunia, maka karib kerabat ataupun orang lain sebelum mayat tersebut dibawa ke lubang lahat ataupun ke kuburan, maka disampaikan terlebih dahulu kepada orang lain, kepada semua orang, kalau seandainya ada hutang mayat tersebut maka akan dibayar oleh keluarganya. Saking pentingnya hutang ini harus dibayar sehingga menjadi salah satu manusia terbaik yang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah semoga kita menjadi salah satu manusia terbaik menurut Rasulullah. Di antara sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang manusia terbaik menurut Rasulullah. Yang pertama tadi adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, berbuat baik ataupun berbuat baik kepada keluarga. Yang ketiga, bisa diharapkan kebaikannya dan lebih sedikit keburukannya terhadap orang lain. Yang keempat, memberi makan kepada orang lain, baik itu jasmani maupun rohani. Dan yang kelima, orang yang terbaik menurut Rasulullah adalah orang yang baik dalam berhutang. Mudah-mudahan apa yang khatib uraikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi khatib yang menyampaikan. Apapun profesi kita, apapun status kita, baik itu sebagai pelajar maupun yang lain, maka semoga kita semua dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimuna hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu